Singkatnya, ia pun tiba di gerbang Gunung Zu. Yun datang menyambutnya dan membawanya untuk bersembunyi. Sesaat, Yu-er merasa heran kenapa mereka harus bersembunyi. Dari sanalah, Yun dan pria mata sebelah menceritakan semenjak Ding Dali pernah mati satu kali dan hidup kembali gara-gara batu merah padam, kini Ding Dali sifatnya telah berubah drastis dan seperti seorang iblis. Tidak hanya itu, Ding Dali juga membiarkan para murid untuk mempelajari ilmu bayangan darah yang terlarang. Sontak hal tersebut membuat Yu-er merasa terkejut. Di sanalah Yu-er menceritakan semuanya mengenai masa lalu yang kelam yang dialami oleh Ding Dali. Kalau sejak Ding Dali masih kecil hingga dewasa, Ding Dali sudah disiksa oleh Jingwo, ayahnya sendiri, untuk dijadikan wadah batu merah padam. Dan semua kehidupan beserta orang-orang di sekeliling Ding Dali merupakan kebohongan belaka yang sudah direkayasa oleh Jingwo. Dan Yu-er merupakan salah satu orangnya tersebut. Dan ia sangat menyesal telah membohongi Ding Dali saat dulu. Mungkin karena gara-gara hal itu, Ding Dali menjadi murka dan hendak membuat semua orang sengsara, sama seperti yang Ding Dali alami saat dulu. Yun yang mengetahui kebenaran tersebut justru menjadi kasihan kepada Ding Dali, yang ternyata hidup Ding Dali seperti sebuah boneka yang dipermainkan oleh seseorang. Oleh karena itu, Yun mengajak Yu-er untuk segera menyadarkan Ding Dali dan menghilangkan jiwa iblis yang berada di tubuhnya saat ini. Singkatnya, Yun dipanggil untuk menghadap kepada Ding Dali. Ternyata saat ini, pria satu mata telah ditahan oleh Ding Dali. Karena ia tahu, Yun beserta pria bermata satu tersebut telah membawa Yu-er masuk ke dalam Gunung Zu. Ding Dali sangat marah dan menganggap Yun adalah pengkhianat yang sudah bersekutu dengan sekte iblis. Pria bermata satu yang merupakan murid Gunung Zu ini bernama Zhang Qi, dan ia tiba-tiba menyerang mereka dan mencoba membunuh Ding Dali. Namun ia dengan mudah dikalahkan. Dan sesaat, kekuatan iblis saat ini telah mempengaruhi Ding Dali dan hendak membunuh Zhang Qi. Yun berteriak dan memohon kepada Ding Dali agar tidak membunuhnya. Singkatnya, Zhang Qi yang terluka segera dibawa ke Guru Bai untuk diobati. Keesokan harinya, kini Ding Dali mengangkat Guru Wu menjadi pemimpin Akademi Gunung Zu. Dan saat ini, Guru Wu resmi menjadi ketua Gunung Zu yang baru. Di sanalah Guru Wu mendeklarasikan perang dan menyerang istana sekte iblis nantinya, dan Ding Dali yang akan memimpin mereka untuk berperang. Setelah itu, Yun menghampiri Ding Dali yang sendirian. Di sana Yun berpura-pura ingin akur dengannya, dan ia juga ingin mendukung apapun yang Ding Dali lakukan. Tentu saja Ding Dali menaruh curiga kepadanya, karena hanya dalam beberapa saat saja Yun seketika berubah dan tidak melawannya lagi. Namun Ding Dali tetap mempercayainya, karena hanya Yun satu-satunya orang yang tidak pernah membohonginya. Di lain sisi, Guru Wu sedang merencanakan sesuatu hal. Ia pun mengatakan kepada muridnya di sana kalau ia sengaja membiarkan Ding Dali menyerang istana sekte iblis, karena ia yakin Ding Dali pasti akan hancur di medan pertempuran. Ia pun tak berniat membantunya, supaya nanti Ding Dali bisa disingkirkan tanpa ia harus turun tangan. Di malam harinya, Yu-er tak sengaja mendatangi sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan markas milik Ding Dali yang hendak menyerang sekte iblis nantinya. Sesaat, Yu-er sangat terkejut melihat penampilan Ding Dali yang sudah berubah drastis. Yu-er mencoba menyadarkannya dan berusaha membawa Ding Dali ke jalan yang benar. Namun Ding Dali mengatakan ia senang dengan apa yang ia lakukan saat ini, karena saat dulu ia hanyalah sebuah boneka yang diperebutkan oleh sekte iblis dan Gunung Zu. Dan mulai saat ini ia akan membalaskan dendam ke semua orang yang sudah menyakitinya.
Ia pun mengatakan kepada Yu-er kalau Ding Dali yang dulu sudah mati. Yu-er yang menangis tiba-tiba dicium oleh Ding Dali. Ding Dali mengatakan ciuman itu merupakan salam perpisahan dan ia akan tetap menyerang sekte iblis. Yu-er akhirnya menerima tantangan Ding Dali dan besok mereka akan bertarung satu sama lain. Singkatnya, Reki menunjukkan kalau saat ini mereka hanya memiliki 8 prajurit yang terkuat yang rela mati demi mempertahankan istana sekte iblis. Yu-er pun berterima kasih kepada mereka karena telah mau meminjamkan kekuatan mereka untuk membantunya. Keesokan harinya, dengan perintah Ding Dali, seluruh murid Gunung Zu mulai menyerang istana sekte iblis. Di dalam mereka merasa heran karena tidak ada satupun orang di sana. Reki pun keluar dan bertarung melawan mereka. Ding Dali sesaat menyerang Reki dan berhasil melumpuhkannya. Yun menghampiri Yu-er dan mereka berdua saat ini sudah membuat jebakan untuk Ding Dali. Dan terlihat kini Ding Dali telah terperangkap formasi jebakan yang dibuat oleh Yu-er. Lalu Yun dan Yu-er datang ke sana. Ding Dali menjadi marah melihat Yun telah membohonginya dan bersekutu dengan sekte iblis. Ding Dali tanpa segan mempengaruhi pikiran murid Gunung Zu dan menyerang formasi jebakan tersebut. Hasilnya, para murid yang melewati formasi itu menjadi terluka dan tewas. Tidak hanya itu, sifat iblis di tubuh Ding Dali semakin membesar dan mengamuk. Ia pun mengatakan tujuan terakhirnya adalah membuat Gunung Zu dan sekte iblis menjadi hancur, karena itu merupakan dendam yang ia miliki. Akhirnya formasi itu pun dapat dihancurkan, dan Ding Dali bertarung melawan mereka. Dengan sangat kejam, ia pun membantai habis-habisan mereka semua. Yun juga ia serang hingga terluka. Di saat ia hendak membunuh Yun, Yu-er dengan cepat datang menghalangi. Melihat ada kesempatan, Yun dengan cepat menusuk Ding Dali dari belakang. Seketika ia pun menjadi lumpuh, dan batu merah padam hendak keluar dari tubuhnya. Yun yang hendak membunuhnya ditahan oleh Yu-er, karena ia yakin ia nantinya bisa membuat Ding Dali menjadi sadar. Dan setelah itu, Ding Dali pingsan dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Yu-er melihatkan kenangan yang pernah mereka lewati bersama. Itu dilakukannya supaya Ding Dali bisa menjadi sadar kembali. Batu merah padam pun menolak kenangan tersebut. Yu-er dengan cepat menahannya. Ding Dali yang hendak menyerangnya seketika dicium oleh Yu-er. Anjay. Berkat ciuman itu, sesaat Ding Dali menjadi tenang dan terlihat ia mengeluarkan air mata darah. Semua murid yang terkena ilmu bayangan darah seketika telah sadar kembali, dan Yun memerintahkan mereka untuk segera kembali ke Gunung Zu. Setelah itu, Yu-er hendak membawa Ding Dali pergi jauh karena ia tahu Guru Wu saat ini pasti menginginkan Ding Dali untuk dibunuh.
Reki pun tidak melarangnya dan membiarkan Yu-er untuk pergi bersama Ding Dali. Sementara ia akan menjaga istana sekte iblis. 保险起见，看他现在这副半死不活的样子。 Singkat cerita, Yu-er membawa Ding Dali ke sebuah tempat pengobatan. 舍不得最好，门徒都叫回来。你放心。如今蜀山落入奸人公孙无我手中。 Satu persatu tabib ia temui, namun tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan luka dalam milik Ding Dali. Bahkan tidak jarang, tabib yang melihat luka dalam milik Ding Dali langsung pergi meninggalkan mereka. Namun Yu-er di sini tidak menyerah, dan ia akan tetap berusaha membuat kekasihnya itu sadar kembali. Lalu, ia yang sedang makan tak sengaja mendengarkan warga desa yang bercerita mengenai tabib yang handal yang bernama Bai Cho. Yu-er lalu meminta alamat tabib tersebut kepada mereka. 得了，我看也是。是。还有那位百草神医究竟是何方人士？哦，是这样。我被百草神医所救。Singkatnya, ia pun mencari rumah si tabib tersebut. Namun sesaat, ia diserang oleh orang gila yang berilmu tinggi. Namun anehnya, tiba-tiba ada anjing. Atau serigala. Kucing juga bisa. Anjay, kayak film Indosiar. Tiba-tiba ada binatang aneh bin ajaib yang menyerang orang tersebut dan menyelamatkan Yu-er. Terlihat pemilik binatang aneh itu beserta rombongannya datang ke sana. Dan ternyata orang itu adalah Zeng yang sedang menyamar. Dan ia saat ini masih hidup. Ding Dali pun dibawa ke rumahnya. Dan ialah orang yang merupakan tabib yang hebat itu yang diceritakan oleh semua warga. Di sanalah ia bercerita kenapa ia masih hidup. Di saat itu, ia yang sedang sekarat habis diserang harimau Indosiar, diselamatkan oleh preman yang merupakan teman-temannya di desa tempat tinggalnya. Ia pun dibawa kembali ke desanya dan dirawat di sana. 谁知道，也许是上天的安排，也许。 Hingga ia telah sembuh dari luka itu, ia pun dijadikan pemimpin di desa tempat ia tinggal. Dan orang-orang itu merupakan orang yang pernah diselamatkan oleh Ding Dali waktu dulu. Dan setelah itu mereka pun terus merantau dan mencari tempat tinggal. Dan tiba di desa yang ia pijaki saat ini. Ia tak menyangka bisa bertemu dengan Yu-er dan Ding Dali saat ini. 我觉得他的脉象跟平常人不太一样。江湖山河巨变，内乱，还带领蜀山弟子去攻打阴风谷。 怪不得最近塞外爆发疯病。 Di lain sisi, Yun merasa khawatir karena seluruh murid sedang kesakitan karena terkena ilmu bayangan darah yang masih tersisa di tubuh mereka saat ini. 将来，你真是痛心。我们应该带着师兄弟，赶紧去治伤要紧。大师兄曾经说过。 Guru Xiaoru yang sehabis bertapa tiba-tiba datang ke sana dan menangani penyakit mereka. 他们都变成这样了，先带他们去别院。 Setelah itu, Yun menceritakan mengenai semua permasalahan yang terjadi saat ini kepada Guru Xiaoru. 内忧比外患更加严重，伤心欲绝，差点就心中还是十分挂念他的。 Guru Xiaoru sangat terkejut kalau pemimpin Gunung Zu saat ini adalah Guru Wu. Singkat cerita, mereka semua akhirnya bertemu dengan Guru Wu di sana. Terlihat mereka semua menentang Guru Wu untuk menjadi pemimpin Gunung Zu. Karena mereka tahu kalau Guru Wu adalah seorang pengkhianat. 那你以为呢？以公孙师弟，葛玉我管理这蜀，说给丹生子就给丹生子。 Tidak ambil diam, mereka pun bersama-sama menyerang Guru Wu. 都有去无回。 大师兄诸葛玉我和你的好徒弟。 Namun, Guru Wu dengan mudah mengalahkan mereka dengan kekuatan ilmu bayangan darah. 我再问你一次，你得逞。这个血池建好之后，我再。 Dan setelah itu, Guru Wu menyegel mereka semua di rumah tersebut agar mereka tidak bisa keluar.
Kini hanya tersisa Z yang masih belum mengetahui insiden yang terjadi di Gunung Zu. Ia pun selalu menangis di depan makam Chen Er. 真的好后悔，师兄。但遇到事情， Sesaat ia menyadari kalau puncak gunung terdapat sebuah segel dari Guru Wu. Ia pun dengan cepat pergi ke sana. Dan setelah itu ia melihat banyak sekali murid yang menjaga rumah tersebut. Ia pun merasa heran kenapa Guru Wu menyegelnya. Dan ia mengira ini pasti ulahnya Ding Dali.